Shalom saudara, saya Uncle Mandil, seorang sarjana pendidikan agama Kristen. Seorang Kristen yang imannya bersumber dari Kristus dan yang mengarah kepada Kristus. Saudara, saya mengajak saudara untuk kita berwaspada. Waspadalah dan berjaga-jagalah, berdoalah. Mengapa? Tuhan sudah berbicara dan Tuhan terakhir berbicara melalui anaknya yang tunggal. Kalau kita perhatikan mulai dari Taman Eden di mana Allah berbicara kepada manusia pertama, ya, melalui pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang ada di tengah-tengah Taman Eden, di mana Taman Eden ada di tengah-tengah bumi ini. Begitu juga di zamannya Nuh, Allah berbicara melalui Nuh, melalui bahtera yang Tuhan perintahkan kepada Nuh. Tetapi orang-orang mengabaikan apa yang Tuhan sampaikan kepada Nuh dan juga melalui bahtera yang dibuat oleh Nuh, sehingga orang yang mengabaikannya binasa. Begitu juga Allah berbicara melalui kedatangan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus yang telah sudah dinyatakan. Yesus Kristus yang telah disalib, mati, dikuburkan, dan bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Di mana Allah tidak berbicara lagi kepada siapapun. Karena apa? Karena anaknya yang tunggal adalah terakhir bukti di mana Allah menyatakan apa yang Allah kehendaki. Saudara, seperti yang dikatakan oleh Allah bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Siapakah dia? Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, ini adalah ungkapan, pernyataan, ucapan di mana Allah terakhir berbicara kepada kita umat manusia. Setelah itu tidak ada lagi, saudara. Tidak ada lagi. Makanya saudara, sadarlah dan berwaspadalah, berjaga-jagalah di zaman akhir ini, saudara. Sebab Kristus Yesus mau datang kedua kalinya. Peganglah, berteguhlah di dalam imanmu dalam Yesus Kristus. Jangan mau digeser dengan rupa-rupa ajaran dunia apapun, saudara. Ya, banyak cara-cara iblis untuk menggeser imanmu. Tetapi peganglah di dalam kebenaran itu. Yesus Kristus yang menjadi imanmu. Jangan mau digeser dengan apapun, dengan kondisi-kondisi apapun. Jangan mau menggeser imanmu dari Yesus Kristus. Saudaraku, waspadalah, berjaga-jagalah, dan berdoalah, saudara. Waktunya singkat. Engkau tidak tahu kapan harinya datang, kapan Kristus datang. Saudara, Yesus Kristus mengingatkan kita bahwa kita berjaga-jaga dan berdoalah. Berjaga-jaga dan berdoalah. Peganglah imanmu di dalam Yesus Kristus. Tetap setialah dalam Yesus Kristus. Karena harinya akan tiba. Singkat hidup kita ini, saudara. Jadi jangan mau lagi digeser dengan apapun, saudara. Jangan mau digeser dengan apapun. Allah berbicara terakhir melalui anaknya Yesus Kristus. Kehadiran dari Yesus Kristus itu adalah bentuk terakhir di mana Allah menyatakan, Allah berbicara kepada umat manusia. Setelah itu Kristus datang kedua kalinya dan tidak ada lagi penebusan, saudara. Tidak ada lagi penebusan, sebab kedatangan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, itu adalah menjadi penebusan bagi kita. Kita ditebus dari hidup kita yang sia-sia. Dan kedatangannya yang kedua bukan lagi sebagai penebusan, saudara, tetapi sukacita bagi orang yang menantikan Dia, yang percaya kepadanya, akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, hidup bersama-sama dengannya selama-lamanya. Puji Tuhan, saudaraku. Puji Tuhan. Iblis, roh-roh jahat, ataupun orang-orang yang telah dipakai oleh iblis, saudara, akan berusaha untuk menggeser imanmu. Tetapi sekali lagi, bersukacitalah engkau, sebab engkau di dalam Yesus Kristus. Allah membenarkan engkau bukan karena dirimu, tetapi anaknya, di mana imanmu di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Saudaraku, bersukacitalah sebab namamu terdaftar di sorga, bukan karena kekuatanmu, tetapi karena imanmu di dalam Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dimanapun kita berada. Sampaikan kabar baik kepada orang selagi ada kesempatan. Sebab di dalam 2 Petrus 3 ayat 15, anggaplah
kesabaran Tuhan, ya. Kita diberikan kesempatan selama kita hidup saat hari ini. Kita diberikan kesempatan untuk memberitakan kabar baik supaya orang-orang mendengar berita baik yaitu Yesus Kristus, mereka menerima anugerah Allah. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati.